Balik lagi di Ojol The Game teman-teman ya. Oke, kali ini Abang Ojol mau cerita horor ya. Ada sebuah pengalaman horor dari salah satu Abang Ojol ya. Kejadiannya itu seperti biasa ya, kalau kejadian horor itu pada malam hari. Oke, let's go. Kita ceritakan teman-teman ya. Nah, jadi ini tuh salah satu cerita dari Abang Ojol yang bernama Mas Dani. Mas Dani itu biasa ngojeknya malam karena siangnya itu dia kerja kantoran. Nah, pada malam itu Mas Dani seperti biasa ngojek sampai larut malam. Sekitar pukul 11, Mas Dani menerima orderan dari sebuah alamat di pinggiran kota. Daerah yang jarang ia kunjungi. Alamat itu terletak di sebuah perumahan tua yang sudah lama terbengkalai. Bahkan banyak orang yang menghindari daerah tersebut karena sudah banyak cerita menyeramkan yang beredar di kalangan warga. Tanpa berpikir panjang, Mas Dani pun langsung mengambil orderan tersebut dan langsung tancap gas menuju ke alamat tersebut. Nah, sepanjang perjalanan Mas Dani tidak bertemu dengan pengendara lain satupun. Mas Dani berpikir ini belum terlalu malam kok, masih jam 11. Tapi kenapa nggak ada yang lewat satupun atau yang berpapasan satupun? Ya, itu yang ada dalam pikiran Mas Dani. Dahlah, setelah beberapa menit Mas Dani sampai di gerbang perumahan tua itu. Jalanannya penuh dengan pohon-pohon besar yang tampak seolah sudah tidak dipangkas gitu ya. Dah lama nggak dipangkas. Suasananya semakin mencekam ketika ia memasuki kawasan perumahan tersebut. Rumah-rumah yang ada tampak sudah tidak terawat dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang pecah. Kemudian dia berhenti di depan sebuah rumah besar yang pintunya terbuka sedikit. Hatinya mulai tidak enak, namun Mas Dani tetap melangkah maju. Tidak ada satupun suara yang terdengar. Bahkan suara kendaraan yang biasanya ramai di sekitaran kota ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi sepi banget jalanannya ya. Kemudian Mas Dani mengirim pesan ke penumpangnya. "Pak, saya sudah sampai. Di rumah yang mana?" kata Mas Dani. Tak lama kemudian sebuah pesan masuk. Di dalam, di ruang tamu. Mas Dani merasa semakin aneh, namun dia tetap memasuki rumah tersebut. Begitu melangkah masuk, bau apek langsung menyerbu hidungnya. Semua lampu rumah itu mati, hanya ada cahaya bulan yang masuk dari celah-celah jendela. Mas Dani terus melangkah untuk mencari penumpangnya di dalam rumah. Setelah berjalan beberapa langkah, Mas Dani tiba-tiba mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Ia menolehlah ke belakang, namun tak ada siapa-siapa. Mas Dani merasa semakin tidak nyaman. Tapi bagaimana lagi, dia harus menyelesaikan orderannya. Ketika ia sampai di ruang tamu, ada seorang pria duduk di kursi besar yang tampak kotor. Mengenakan jaket tebal dan topi yang menutupi wajahnya. Mas Dani merasa lega, berpikir bahwa akhirnya ia menemukan penumpangnya. "Maaf, saya agak terlambat," kata Mas Dani. Mencoba berbicara meskipun hatinya mulai tidak tenang. Lalu pria itu perlahan mengangkat wajahnya. Saat itu mata Mas Dani langsung terbeliak. Wajah pria itu tampak rusak, penuh luka mengerikan, seperti seseorang yang baru saja mengalami kecelakaan parah. Darah mengalir dari wajahnya dan bibirnya tersenyum. Tetapi senyuman itu tampak sangat menyeramkan.
Mas Dani mundur beberapa langkah, hendak lari. Namun pria itu tiba-tiba berdiri dan menghalangi jalan keluarnya. "Kamu tak bisa pergi," kata pria itu dengan suara yang parau seakan datang dari dalam tanah. Mas Dani panik dan mencoba membuka pintu, namun pintu itu terkunci. Dia berusaha berteriak, namun suara-suara di sekitarnya sangat sunyi. Pada saat itulah Mas Dani menyadari kejadian aneh ini bukan hanya kebetulan. Ia mengingat kembali cerita-cerita tentang ojol yang hilang tanpa jejak di daerah ini. "Jangan coba-coba pergi," kata pria itu lagi. Suaranya berubah menjadi serak, seakan berasal dari bawah tanah yang gelap. Dalam kebingungannya, Mas Dani melirik ke sekitar dan melihat bayangan-bayangan gelap bergerak perlahan di sudut-sudut rumah yang kosong. Tanpa pikir panjang, Mas Dani meraih kunci motor di saku dan mencoba untuk keluar dengan cepat. Namun, sebelum Mas Dani sampai di pintu, pria itu tiba-tiba menghilang. Mas Dani berlari keluar rumah menembus malam yang sunyi. Sesampainya di motor, Mas Dani merasa jantungnya berdetak kencang. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia bergegas pergi, menyalakan motor dan melaju keluar perumahan tua itu. Setelah beberapa hari, ia mendengar cerita bahwa rumah tempat ia mengantar penumpang itu adalah rumah yang dulunya pernah dihuni oleh seorang pria yang meninggal dalam kecelakaan mengerikan. Konon, arwahnya masih gentayangan, menunggu ojek online yang datang malam hari untuk menjemputnya. Nah, sejak saat itulah Mas Dani tidak pernah mau lagi mengantarkan penumpang ke daerah itu. Dan setiap kali dia melewati perumahan tua itu, Mas Dani selalu merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Nah, jadi seperti itu ya pengalaman horor Mas Dani. Oke, next kita cerita lagi horor ya yang dialami abang-abang ojol yang lainnya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton videoku. Bye.